yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Shalom teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 392 dengan judul Ku Berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliput bersama-sama dengan bahagia kita nyatakan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah. Dan kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian yang berjudul Terlalu Besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup.
menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami anak-anak-Mu ingin membacakan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang akan kami baca dan kami dengar ini Bapa dapat bertumbuh dan berbuat dalam hati kami. Kami sambut firman-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nas pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama hingga yang ke-18. Dengan perikop kebangkitan Yesus dan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Mari kita baca bersama-sama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata pada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi, ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus, tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpalinglah dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan kepada Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari.
Amin. Salam, selamat Paskah. Pada hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10. Paskah, Yesus telah bangkit. Hari ini merupakan hari sukacita besar bagi kita, di mana Yesus Kristus telah bangkit di hari yang ketiga. Kubur kosong, kebangkitan Kristus berarti kemenangan bagi iman Kristen. Dan ini merupakan pengenapan nubuat mengenai Mesias yang tertulis dalam Mazmur 16 ayat yang ke-10. Di mana dikatakan di sana, engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saudara-saudara, apabila Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita, sia-sialah percaya kita, dan kita pun masih hidup di dalam dosa. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, Injil hanyalah sebuah buku cerita fiksi semata. Dan ini tentu sesuatu yang percuma, karena Injil harus diberitakan kepada seluruh penjuru dunia ini. Namun dengan kebangkitan Kristus di hari ini, di hari yang ketiga ini, berita Injil itu adalah ya dan amin. Itulah sebabnya Injil harus diberitakan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, juga kepada setiap kita orang percaya. Kita lihat dalam Markus 16 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya jika Kristus tidak dibangkitkan, kelahiran dan kematiannya juga akan menjadi sia-sia, akan menjadi percuma. Sehingga salib hanya akan menjadi akhir tragis dari kehidupan Kristus di muka bumi ini. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus telah memberikan kepastian bahwa di balik kematian itu ada kehidupan yang baru. Hal ini ditegaskan Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi dengan kebangkitan Kristus, ada satu jaminan yang pasti, bahwa kita yang percaya juga akan dibangkitkan dari kematian, bahwa kita senantiasa memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihatkan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Namun saudara-saudara, sampai pada saat ini masih banyak orang Kristen yang mudah sekali goyah imannya. Entah itu demi jabatan, entah itu demi harta, entah itu demi popularitas, entah itu demi pasangan hidupnya. Keselamatan yang sudah ia miliki ditukarkan dengan kemewahan dunia ini. Inilah yang sia-sia. Paskah merupakan kebangkitan Yesus Kristus sebagai bukti bahwa Dia adalah Tuhan, dan bukti bahwa Injil Kristus adalah kebenaran sejati. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Tetap memuji Tuhan, tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Kita menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Shalom. Teman-teman, sekarang tiba waktunya untuk kita mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau nyanyi satu pujian dengan judul Tuhanku Hebat. Musik!
buat Allah kita, come on. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Boleh bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, Lebih dari pemenang. menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Surga bersama-sama. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mana suaranya buat Allah kita? Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami setiap harinya. Tuhan, terima kasih juga karena Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Semoga ibadah kami tadi dapat berkenan bagi nama-Mu dan dapat memberikan ilmu bagi kehidupan kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.